Salam dulu kan ke guys. Yo. Hai. Gila. Bisa dipakai tadi kan tapi kan? Kita sampai 3 kali take untuk memulai suatu adegan yang ini, my friend. Ini ada apa nih ya kan? Secara profesi, soundman udah terkenal nih kita pakai nih, Cang. Jadi ngenalin dari ulang nih, tapi kelihatan sih dari pertama sini. Yo, iya. Ada Ibnu Nurwanto, mampir ke ngobrol. Aduh, kurang kerjaan lo pada. Kenapa kurang kerjaan, Bang Ibnu? Ngapain keplok-keplok? Oke. Badut gue. Loh, keplok bukan badut. Sekarang begini nih. Ketika diperkenalkan, tampil, itu bentuk apresiasi. Applause. Jarang-jarang tamu kita tepokin. Jadi perkenalannya nih, my friend, kalau gue bisa sahibul hikayat, flashback, gue sangat ada orangnya sih masalahnya nih. Ngomong aja, berak aja. Oke. Ngefans sama orang ini. Ngotot berkaryanya. Dan banyak pameran tunggalnya. Gua sampai menceritakan ke Jimmy sebelum kenal, itu orang, Jim, otak sama mulutnya jaraknya pendek, jadi hampir kayak ada saringannya, lempeng aja, dan gue suka. Lempeng karena bego. Lempengnya itu karena bego, bukan karena pinter. Nggak apa-apa, nggak pakai filter langsung. Kemarin, gue udah nyiapin bintang tamunya siapa. Lu coba Bang Ibnu Nurwanto, Jimmy. Makanya kalau gue bilang, semesta Mendukung ya. kayaknya emang nyiapin peristiwa ini. Ini jangan-jangan gue nih hakul like nih, Bang. Bang Ibnu juga termasuk orang yang susah dipanggil buat ke podcast. Susahnya nggak punya ongkos, gile. Jujur bener ya. Fred. Gue ngeliat depannya badak yang dingin boleh tuh. Lu mau badak dingin nggak? Hah? Iya pakai es gitu kali sih. Badak, boleh badak. Oh iya di bawah ya tadi. Lupa gua. Ya udah. Jadi banyak kopi ya? Ya. Bang Ibnu mau kopi? Nah ini kopinya di. Basa-basi ya dia ya. Aduh. Ayo, wajar. Menghela napas. Ya. Menteri KPP apa? KPP apa? Menteri Kelautan apa tuh? Oh iya. Yang nanam ini bambu. Itu aja blow on kok. Jadi kalau belum blow on ya wajar. Dengan wajah pasrah. Oke, ngomong-ngomong emang Menteri KPP-nya blow on-nya kenapa, Bang? Depan mata dia. Laut dipagerin dia bisa tahu. Nolol atau tolol? Nolol atau tolol? Tell me. Terus. Hah? Asik ini. Gua demen kan ya. Dan tiba-tiba dia bilang, waduh harus nunggu ini nunggu itu. Ya, itu kan barang bukti. Jangan Oh. dibongkar dulu. You tolol atau nolol? You I gaji. Acting kali bang. Acting apa? Kalau acting juga acting kelas pengki. Acting kelas pengki itu. Buat serokan sampah dong jatuhnya. Iya mesti masuk serokan sampah. Ya, Seharusnya kan sesuatu yang di depan mata dia tahu. Oh di sana ada ini. Karena dia kan kroconya kan banyak. Bukan dia turun diri. iya. Oh, dia kan enggak deh. Dia kroconya banyak. Ada laporan. Bisa nggak tahu. Gue nggak ngerti. Iya. Forget it. Oke. Iyalah. Seni aja kita udah.
Masuk ke ranah seni enak. Kan bisa kemana-mana. Nepok. Sehat kabarnya bang? Sehat. Alhamdulillah berkat doamu, Tong. Alhamdulillah berkat doa Jimmy, berkat doa siapa namanya? Malau. Malau. Wah, udah mulai lupa nih. Demensia gua. Enggak juga. Mungkin bukan dimensia, multidimensi kali bang. Kalau nggak demensia kan tolol. Tololnya aja ya. Ya namanya bikin patung kan banyak Menteri dimensinya. lagi jatuhnya nih ya kan. Jadi begini Kisanak. Nah. Bang Ibnu. Apa Pak? Pak, Dia pikir gua bapaknya bro. Bang Ibnu, waduh. Dia pikir gua abangnya, sialan. mas deh, mas, friend. Ibnu. Ya, Ibnu, oke, Iya, Ibnu. Wah, gua harus melancarkan. Enggak, emang kenapa sih? Dipanggil bang nggak mau. Ada, Karena itu ada jarak. abang pun jarak. Jarak. Lo nggak bisa bilang anjing ke gue. Kalau gue salah sama lo, karena gue tua, lo kemudian apologize. Ya orang tua lah, maafin lah. Oke. Itu tai babi. Nggak begitu konsepnya. Lo tua, lo salah ya salah. Lo nggak bener ya nggak bener. Bukan karena tua. Orang Karena emang tua nggak yang bener ya. tolol, orang tua yang munafik banyak banget. Dipanggil Pak, oh ya manggut-manggut. Tapi kita lihat perilakunya dong. Oke atau enggak? Oke. Atau lo mau masuk, kita ngomong soal munafik, kita menjadi munafik. Gue setel seolah-olah gue siapa gitu. Boleh juga sih. Gimana? Setuju? Atau Emang maksudnya, Bang Ibnu mau memainkan peran munafik? keperluan lo. Keperluan lo. Nah kalau Ibnu ya as a friend. Kita Wah. friend. Nah, Friend, oke. Welcome to the jungle, friend. Oke, friend. Welcome to the jungle. Kenapa kita harus banyak Welcome to the jungle, friend. gila, untuk menyebut Bang aja masih basa-basi ya. Oh iyalah. Oke, Nu. Jadi begini, Nu. Ya, oke. Ini mendingan Nu apa Ib nih? Mau aja. Nu kan kalau Ib dari depannya, Ib. Kalau boleh tahu, dulu masuk kampus itu tahun berapa? Nah kan, Bareng kakeknya dia kali. Kakek dia lahir, gue udah masuk situ. 50 tahun yang lalu. 74. 74. kita brojol dia masuk. Asal-muasalnya bagaimana kok bisa masuk ke tempat itu, Bang Ibnu? Oke. Nu, Tuhan yang ngatur. Tuhan, Tuhan yang ngatur. bukan gue. Nah, dapat info tempat itu dari mana? Gue dulu kan nongkrongnya di Manggarai, Di Manggarai. Oke. ya kan? Suka mintain cepek sama kenek gitu. Oke, nemer lah kalau bahasa sekarang kali ya. Anemer maksud lo? Nemer. Neymar, timer. Kalau anemer itu pemborong. Oke. Terus? Bus gue suka lewat situ. Ya. Dicari mahasiswa baru. Waduh, gue punya ijazah nih. Yang dicari kan mahasiswa baru, bukan ijazah. Oh, ya iya. kan? Oke. Oke, Belum udah mulai ke nyampe. situ ya. Oh iya dong. Ya, terus akhirnya Dateng lah gue sebagai orang kampung ini. Gue anak kampung. oh bukan anak Manggarai. Kampung Melayu jadinya. Manggarai itu kan terminal bro. Oke, berarti terdampar di Manggarai nih ceritanya. Gue boleh lihat muka lo bentar. Itu dia masalahnya. Dia bisa ngelihat mata gua nggak bisa ngelihat mata dia nih ya kan. Lu bercermin ya. Udah pakai mata batin gua nih, Bran. Oke, terus Jadi situ oke ya benar-benar gue datang gue masuk masuk. Oh gue sangat tengil. kebayang. Ya tengil gue. Tapi jangan lupa Ya. tengil tapi keren. Ah, Waktu itu gue keren. Nah ini lagi gue coba bayangin nih. Ya.
Gue keren. Masuk nih. Gue daftar. Ke- Kita udah habis. Masuk gelombang 2. Oke. Tes gini, ya. Kalau nggak salah ya. Oke. Semoga salah ya. Terakhir gelombang 2 tuh 28 orang. Yang diterima daftar. 3 kalau nggak salah. 3 atau berapa? Yang keterima. Wah, Salah satunya gue. penyaringannya kenceng juga ya. Kacau juga zaman dulu ya. Nah, Kalau gambar kan gue dari kecil gambar. Karena abang gue dari isi. oke. Bapak gue kan koleksi bukunya seperti Degas, Renoir, Henry Matisse kan itu. Ya, kaum ekspresionis lah ya. Gue coba masuk, diterima. Dan masih tengil bro. Kebayang. Kan bebas ngebayangin aja. Bebas ngebayangin aja. Gue jadi sampahnya udah selesai lah. Bang Ibdo. Bang. Oh iya. No. Gue jadi kayak orang kurang ajar ya manggilnya ya. No. Oke, semua tergantung niat ya. Bukan dari ini. Betul. No. Sosok lu buat gua Gue yang mana tadi? 74 dengan 95 hampir 20 tahun lebih. Ya, so. Bunyinya orang ini masih kedengeran di kuping gua. Bunyinya. Ke zaman sekarang. Di era gua. Nih ada orang tengil, pamerannya tunggal mulu, karyanya laku-laku. Terakhir gua denger di Lelang Christie Singapura. Nggak laku. tahu. Oh, no. Beritanya kan, Kan berita yang kita tangkap. ini sesuatu. Begitu gua ngeliat pamerannya yang di Balai Budaya. Wow. Ini orangnya. Ini karyanya. Yang selama ini gemanya gua dengar. Gitu. Makanya ketika lu ngomong dan tengil, kebayang. Yang jadi pertanyaannya, emang waktu itu nggak ada yang tengil kayak lu? Oh iya, karena mereka orang kaya tengil bebas dong. Kalau miskin nggak boleh tengil. Gila lo. Udah miskin lo tengil ya sialan lo. Oh, Oke nih. ada anak si Kastaf ada yang bogol. Oh iya. Oke, gua tahu tuh. Ya. Gue gembel gila. Oke. Dan muka tolol gue ini belum hilang, sialan. Bisa ya. Why not? Nah itu tuh. Artinya gue percaya Tuhan. Wah, Bahwa ada Tuhan. Sering beribadah juga waktu itu, tahun 74 itu. Beribadah tiap hari, berhadapan dengan lo, gue beribadah. Jadi jangan sempit, beribadah tuh harus di sajadah atau apa enggak. Nona itu senyum sama gue, dia ibadah. Dia ibadah. Karena senyum itu ibadah. Karena ikhlas. Nah, esensi daripada ibadah itu adalah keikhlasan. Lo bisa ikhlas enggak? Kalau senyum lo ikhlas sama gue, thank you very much. Kan gitu Om ya. ya bang. Nah, gua bagian yang lagi menyusun serpihan obrolan lo berdua dari tadi. Jadi Ini masuk tengil ke ibadah, orang kaya, lompat-lompat gua ini. Gembel, Oh ya, gembel. tapi tengil ya kan. Muka bodoh gue. Wow. Ya. Sebenarnya pesan apa sih yang mau disampaikan? gini, bahwa kalau lo punya satu kemauan, Bahwa ya enak ya. lo ada keinginan, lo mau jadi apa? Oke. Goodwill. Lo mau jadi seniman, lo mau jadi pelukis, pematung, fotografer, Atau aktor. atau aktor? Begitu keinginan lo udah jelas, itu fokus.
Tapi waktu datang itu tahun 74 itu udah ya azan mau masuk ya? Ibadah. Ibadah. Iya, cut dulu ya. Lu nggak percaya sih loncang? Dia komat dulu. Ya kan? Behind the scene-nya enak deh. Buat yang dibuang sayang nih Jin ya. Iya. Ini perasaan gue kayak di atas ya? Dia di atas. Apa itu? Di atas ini. Ya, rooftop. Rooftop lah, paling atas bang. Berarti kalau turun nggak pakai tangga terbang tuh. Oh ya. Jumping jack flash lah itu. Kayaknya kesannya mau ngopelin gue mulu ya. Keluar gue ajar. Yuk. Ya masalah fokus terakhir tadi itu. Enggak bang, udah jadi bang juga ingat. Waktu daftar, ketemu dengan siapa waktu itu? Ingat gak? Banyak lupa gue. Tapi ada orang yang gue inget, buat gue berhutang sama dia. Itu namanya Arsono. Arsono. Pematung. Harsono FX atau Bukan lah, pematung. Arsono FX. FX. Arsono. Bawahnya Grafis doi. itu. Bukan ya? Bawahnya Arsono. Doski. Oke. Arsono. Arsono. Kenapa tuh bang? Dia yang terima gue dan waktu dia lihat, oke. Ujian. Oke. Oh, Doi. Beliau lah. dan gua termiskin. I'm nothing. Itu parameternya dari mana tuh bisa Ya kan langsung kelihatan. statement langsung termiskin? Kalau mereka sehari makan 3 kali, gue sekali juga belum tentu kadang-kadang. Justru itu dong makanya. Hah? Bira lapar memahat. Ya, misalnya begitu. Oh, belum mahat. Oh belum mahat itu. Dari menggambar jadinya ya. Oh, mulai matung. Oke. Oh, patungnya belum langsung ke pahat waktu itu. Masih Tanah liat dulu. Tanah liat. Pameran. Berbahasa udah. Wah, ini masih awal-awal udah pameran itu. Tahun 76 kalau salah. Cuma 2 tahun harus pameran. Tahun berapa itu, Arik? Waktu gue pameran di Glodok Plaza. Anjing tahuan lu gitu. 75. Nggak kedengeran. Nggak marah kan? Nggak marah. Tahun 75. 75 setahun dong deh. Ya. Setahun langsung. Nah gimana tuh? Itu gimana tuh? dulu emang ini sorry nih, tak pematung dikit makanya bisa gampang pameran atau bagaimana? Karena ada pameran kampus, satu kampus pameran. Oke. Plaza, oke. Ya, gue ikut. Oh ya. Oh, ini masih di kampus. Di Ya. Glodok itu anak-anak kampus. Mana patung gue berat banget lagi. Anjing. Semen tuh gue angkat. Alah, Oh, bikinnya pakai semen dicetaknya. nanya. Ya iyalah, nanya. Ya pakai semen waktu itu. Oke. Udah matung gue matung potret apa gitu. Terus. Karena gue gak ada kerjaan kan matung. Oke. Kalau kuliah mereka pada kuliah, gue tidur. Dosen gue ngajar gitu, ini meja tinggi, gue kasih Oke. triplek, gue tidur di baliknya. Woi. Kayak kawan gua ada tuh pernah yang gitu juga. Ya gue pikir, gue mau bikin jadi pematung. Begitu kan gue bahasa Inggris juga nggak bisa. Bego. Berarti waktu itu emang berkarya aja di kampus, Iya, enggak belajar. ya sekali-kali ikut kuliah lah. Oh. Sejarah Barat ya, sejarah Timur ya. Oh, berarti kan Pengetahuan seni ya. emang nilainya bagus juga, friend. Bukan soal bagus bro. Oke, Oke, apa? Doi lihat gue kasihan. Yang bener nih. Muka Iwan bukan muka pinter. Eh. Ya gue masih kecil. Enggak, kalau gua waktu tahun 74 itu umur berapa ya, Pak?
Nu, maksudnya. 15 tahun atau berapa? Ah, serius 15 tahun? Oh iya. Masih SMP dong. Hah? Lah iya orang gue bandel nggak mau sekolah. 2 tahun dari anak gua umurnya. Serius 15 tahun. Gue sekarang 68. Masuk udah 50 tahun. 50 tahun. Heeh. Kalau hitung berapa? Bukan 18 tuh. 18 kali. Tapi wah, ada saksinya yang ikut nerima, kayaknya baru 15 deh, no. Makanya gua kaget gara-gara lah, ini anak SMP kok udah bisa masuk kampus. Banyak anak SD langsung kuliah di LA atau di mana? Banyak. Mainnya kurang jauh, bro. Banyak ya? Nah, kan. Iya. Ini imajinasi gua nih kayak berantakan nih, Bran. Kalau ngobrol berdua kan beberapa puzzling. Gua ngebayangin 15 tahun. Iya, makanya gue punya panggilan istimewa Geblek. Oke. Lahirlah nama Geblek. Dari situ Yes. hitungannya ya ade-adean banget lah jatuhnya nih di angkatan itu ya. Ya bocah kampung tolol. Bocah kampung tolol. Kalau sekarang lo lihat gua kayaknya si Ibnu, wah. Apa itu? Gua nggak pernah punya ambisi apa-apa. Serius? Ya. Dengan lo pameran pameran saksinya, Ah, mulai dari Jakarta Post, Tempo, semua majalah di Jakarta itu nulis gua yang tahu malah dia waktu dia bikin dokumenter. Ini lagi nunjuk si Erik nih, biar tahu. Ya. Lo ada di Tempo? Ya nggak tahu. Gua ada di internet, gua juga nggak tahu karena gua gaptek. Ngapain gua tahu? Dan nggak penting buat gua. yang penting apa? Yang penting gua bisa kerja aja, gua matung, berkarya, nggak ada orang marah, senyum, Oke. ikhlas. Ah, itu tuh. Gua nggak tahu sama sekali. Iya. Wih, mau patung lo gini-gini, nggak tahu. Ada saksi. Nah, jadi belum sampai ke situ. Tahun pertama udah pameran. Pameran. Gue pameran tahun keempat, itu juga masih di dalam kampus. Dia udah keluar kampus. Dia udah langsung keluar kampus. Ya, ini parameternya coba ke gua aja gitu ya. Oke. Pameran berikutnya 4 tahun kemudian. Susah banget gue pameran. Enggak, gue 2 tahun sekali pameran. Pertama pameran 88. Nah itu gimana tuh? Gimana ya dulu? Siapa tahu bermanfaat buat kita juga nih jadinya. Ya nih. gak gimana, gue mau. Ya emang gue kagak mau. Sama. Tapi lo gak pernah bertanya sama Tuhan lo, Tuhan gue bisa apa dan lo kasih apa buat gue Tuhan. Gue tanya sama Tuhan gue. Itulah ini kalau udah bawa Tuhan untuk urusan kayak begini, kesannya Tuhan gak banyak urusan gitu ya. Terus sekarang gue mau nanya siapa? Iya Oke, sih, ya, bener. Hah? Bener. Gue mau tanya siapa? Ya. Tanya orang. Nah orangnya gue tanya kagak pernah pameran, gimana gue mesti nanya? Ini dosen nih ya tandanya ya. Hah? Nih. Coba kalau gue pengen runtut lagi nih, no, gue pengen runtut. Iya runtut lah. Oke. Di kampus itu belajar berapa lama? Gak tahu, lupa gue. Terus bisa meninggalkan tempat itu tahun kapan? Gak tahu, lupa. Gue di Cibodas tahun sendiri. Ini tahun? Cibodas nih, ini di Cibodas Lupa. studio lo ya. Bukan studio, numpang rumah orang kok studio. Oke. Berkelana dong kayak Oma Irama, ya kan? Kagak maksudnya, jadi biar kita tahu nih proses belajarnya bagaimana nih Iya, gue orang cuma nih. intens matung karena gue bilang ya Allah, Ya. gue mau jadi sesuatu. Kata Tuhan nanya, lu mau jadi apa no? Ya apa aja deh, yang penting gue nggak ngerugiin orang. Yang penting gue lurus. Tandanya udah bisa berdialog dengan Tuhan nih ya. Tuhan dari atas bilang, oke guys. Oke guys. Ya udah. Ya udah itu aja. Kemudian pameran 2 tahun sekali. Dan sampai sekarang pameran gue udah 12 kali pameran tunggal. Lukisan sekali, Tunggal. tunggal. Tapi grup sering juga dong. Pameran grup gitu. Lebih banyak grup atau pameran tunggal? Tunggal. Tahu dia lo, Frey. Karena kalau gue pameran rombongan itu kayak
Kayak kutu anjing tau nggak lo? Oke. Gendut-gendut gitu ya? Bukan kedut-kedut. Asik. Jelek banget gitu. Iya. Wow, Kompromi lu nya. rombongan gitu. Kalau udah rombongan gitu, wah gue kenal dia terus cari kerjaan bareng, Oke. buruh bareng. Iya. Gue nggak itulah. Nah, gue pengen bertanya ini. Gara-gara ngomongin rombongan, Ya, temen deketnya, circle-nya waktu itu siapa aja? anjay. Sahabat gue, sahabat hati ya. Anjay, sahabat ada dua macam dong nih. Kok lainnya mungkin gue kenal, tapi tidak berteman. Ada Steve, Johan Tranggi, Marwiara. Oke, tuh almarhum tuh Johan Tranggi. Iya bro. Iya. Orang-orang hebat ya. Nah ini lo yang masuk kategori sahabat lo itu ya kayak gimana lo? Jadi, kalau gue lihat lo sangat selektif ya. Dia banyak tolong gue secara emosi. Gila. Nolong secara emosi apaan nih maksudnya? Dia berat juga nih. Kayak dipijit-pijit pala kita pernah. Makanya, ya kan. Nolong secara komisi, nah dia sering nih ke gua nih, kayak begitu tuh. Friend, atas dulu nggak dia kan, nah diselipin tuh. Difficult. Senyum-senyum aja depannya. Iya, ibadah. Oke. Jadi teman sahabat adalah orang yang bisa ada di mana gue perlu. Gue ambil nasi lu sesendok ya. Oh, oke. Come. Ada sampai sekarang Maruliara. Oke. Tapi oke lu bilang oke. Asik ya? Yes, mister. Oke. Bukan. Come on. Oke, guys. Emang yang satu itu orang yang barusan disebut emang orangnya baik, royal ke beberapa orang yang gue kenal. Dan makanya gue bilang bahwa sahabat hati. Iya kan, makanya ketika gue oke, nah berarti I see. Oh ya, Kampret lu. smart boy. Oh, ya. Oke. Jadi gue punya prinsip bahwa gue mau jadi copet, gue harus jadi copet yang jago. Oke. Gue harus jadi pematung, oke. Dan gue bilang sama Tuhan, ajarkan aku bagaimana caranya bisa pandai membuat patung. Ajarkan aku bagaimana aku bisa berjalan dengan lurus. Dan Tuhan dari atas senyum. Oke. Dan jadinya ya seperti tai sekarang ini yang lu lihat. Jadi lu fokus, lu mau jadi apa? Mau jadi seniman? Seniman macamnya, mau jadi seniman buruh? Dari umur 15 lo fokus tuh. Fokus. Emang Gue lo nggak mau pernah itu. nyampur. Gue nggak tahu kafe, gue nggak tahu karaoke, gue nggak tahu. Wah, berarti emang di studio patung aja udah berkutat nih. Ada saksinya gue kejak ini kalau bukan karena malaok agak mau nginjek gue. Ngapain gue? Gue tuh keluar pagar aja nggak pernah dalam seminggu. Keluar pagar gue tuh nggak pernah. Waduh, nih. Tandanya lo udah nyaman di rumah itu no. Ya karena di situ Tuhan ada. Lah emang di sini kagak ada. Jadi gue nggak berasa kesepian. Gue bisa kerja, gue bisa nyanyi, gue bisa ngobrol. Wah nyanyi menarik nih, gue belum pernah lihat lo nyanyi. Gue bisa joget gaya Jimmy. Anjay. Ini saya nyanyian dulu. Luar biasa. Tengil lagi nih Rick. Iya. Kagak baik. Wow. Ini dari tadi ke Erik mulu nih my friend. Yoi. Aku mau kemari lu takut. Boleh. Takut apa? Masih takut-takutan nih berarti nih. Berarti sebelum ikhlas nih jatuhnya nih. Kita pulang. Woi, ampun. Gua kalau nggak ikhlas nggak dateng lah. Iya. Ya. Oh, lu
Ambil, gua takut ya kan, waduh. Jadi gua anjing takut juga akhirnya begitu. Ya itu tadi bahwa Oke. kalau lo mau jadi sesuatu, pastikan apa yang lo mau dan yakin Amin. gue dapat. Gue bisa. Dan Tuhan pesan cuma satu. Lo harus tetap rendah hati. Gue nggak pernah bilang gue itu ini nggak penting. Nggak pernah denger kan? Gue ngomong ini juga. Ya gue temen lo, ya udah temen lo aja udah. Anu, jadi berita-berita lu tuh nyampe duluan sebelum kita kenal, sebelum bahkan Kita kenalan. Oke lah, Jimmy. Berita lo nama Geblek udah nyampe duluan. Ibnu Geblek, Gebi. Gebi tuh Maruli, manggil gue Gebi. Ya almarhum Kendro juga sempat ngomong ke Siapa? gua, almarhum Sukendro. Oh, 1978 sinema. Kendro Roses. Kendro Roses ya, oke. Adanya Hardi. Ya. Gua aja angkatan 78 beraninya Gebi, nggak berani manggil dia Geblek. Almarhum Kendro ngomong kayak begitu. Nah, Banyak orang yang tidak mau manggil gue Geblek lagi karena dia berhadapan dengan karya gue. semua. Wajar, nggak boleh sama dia. Itu yang gua suka. Ya, Dia berhadapan dengan karya gue. Kalau yang namanya Ibnu itu ya tetap temen lo. oke. Lo mau panggil Geblek ya panggil aja. Iya. Bebas ya. Ya apa urusannya? Lo mau panggil gua apa aja silahkan, itu urusan lo kok. Moral lo, etik lo. Iya. Bukan gitu mas? Saya manggil. Dia ini mengamati terus emang dia pasti. Jadi sebelum pertemuan ini, gua ada pertemuan terakhir sebelumnya ini. Nah, yang di Gue nyuruh Galnas. lukis dia. Oh iya. Di itu ngobrol gua Jim sampai jam 2 malam kali. Di Galnas. Bukan Di tim. dari di tim yang ruang pamer gede. Pindah ke Tempat depan. nasi goreng pindah lagi sampai di emperan jalanannya, Bro. Berdua doang nih. Bertiga sama Erik. Oh. Intens banget ngobrolnya, Jim. Iya, gua. Dan satu fokusnya ke gua semua. Ya. Iya, Gua entah kenapa sampai lu dari mengkritik, memuja, menghujat, menista, gua semua, friend. menginjak udah ada friend. Udah ya kan. Tapi gua menyebut sebagai pecutan. Iya. Bener. Karena dia ngomong, ini Erik masih ada. Lau, lu sekarang masih enak lu. Semua orang pada negor lu. Lu masih berasa keren. Pakai jaket lepis, celana lepis ya kan. Ya celana gua, jaket gua kenapa diomongin kan? Nah, tapi ntar usia lu 40, masuk 50, mampus lu Lau. Lah, kan lagi masuk. Udah lewat. Tapi poinnya adalah dia nyuruh gua melukis. Ya karena gini, kalau kita cuma menang lubang hidung gede, kepala gede, gua seniman. Seniman opo kowe? Gua penyanyi nih, nyanyi opo kowe? Gua gitaris opo kowe? Karyanya nggak ada. Tapi bagaimana lu menunjukkan gitar bahwa ini gitar Fender, oke. Begitu dia main, orang langsung bilang, gila, Slash bisa lewat sama lu. Fantastic, amazing. Iya, shit. Mr. Loba-Loba. Tapi dandan lu udah aneh-aneh, lu main gitar pelentang-pelenting puluhan tahun. Segono-gono baik loh. Iya. Karena lu yang main cuma jari lu. Bukan ini. Matung juga matung bentuk doang. Nggak ada ini. Konsepnya nggak jelas. Konsepnya bagus laku. Bukan Iya. itu. Bukan itu. Konsepnya bagaimana karya ini sampai orang berdialog dan tidak ada lagi pertanyaan tentang karya ini. Karya ini sudah selesai. Dia berdialog dengan audiens gue. Iya. Bukan gue terangkan. Benar. Nah kalau gue terangkan ya gue tulis aja, udah kelar. Jadi apa yang lo kerjain selama ini bro?
Itu esensi dari pertanyaan gue sama lo. Lo temen gue pengen lihat lo juga naik. Wow, Malau siapa? Malau temennya Ibnu. Wow. Ah, masih. Malau, yes. Fantastic. Jimmy penyanyi. Oke. Oh Jimmy. Oh. Oke. Kok beda? Abang Malo, wow, sama Jimmy, oke. Penyanyi banyak. Seni rupa dikit. Bukan seniman. Bukan seniman. Dia mengarah pada kreator. Sebagai seorang kreator. Ya kan? Lo kreator. Cuman dia di musik, oke. Say sorry. Musik itu buat beli kayak gini. Listrik. Kalau lu ngandelin patung, kayak gua ngandelin patung. Kalau Tuhan nanya mau jadi pematung lagi, no kagak. Lah, tadi mintanya pematung. Ya memang gua pematung. Kalau kan Kalau dia bilang ditanya. mati. Oh, kalau ditanya, Tanya lagi mau jadi pematung? Enggak. mau jadi apa? Gua nggak jadi apa-apa deh. Matung itu berat. Iya sih pas lagu bawa itu ya semen ya. Bukan soal bawanya Oh dong. bukan. Iya. Bukan soal bawahnya. Mayoritas di sini nih Islam. Oke. Kalau lo beli patung gue, malaikat nggak berani masuk. Gitu Mas ya? Itu Mas kata-mata aja tahu. Kayak non muslim kayaknya yang ditanya, jadi nggak tahu juga. Lo bayangin, di rumah tuh patung gue puluhan. Iya, Jadi artinya kok nggak bisa mati gue. Malaikat nggak berani masuk. emang bener emang ya kan. Emang Ibnu nggak ada matinya berani. Itu logikanya gitu nggak sih Mas? Gue kali hidup terus dan gue wah. Jibril lewat gitu, wah, anjing Mek ada patungnya kagak ada udah. Israel yang tukang ini yang udah bawa celurit itu, kagak juga ada banyak patungnya. Hah? Oke. Jadi apalagi orang-orang mau beli puluhan juta, patung gua 20 juta, 30 juta, bahkan ada yang ratusan juta misalnya. Iya. Orang beli 20 juta atau 30 juta taruh rumahnya. Terus dia nggak bisa mati karena malaikat takut masuk. Makanya kolektor gua rata-rata Cindo, 99% itu Cindo. Oke. Jadi kalau Jangan-jangan justru mereka kali yang bisa. justru karena mereka gua bisa ketemu lo. Oke. Karena kolektor gua itu. Nah, celakanya waktu zaman gua duit banyak, itu mereka masih umur 50, 55, 65, gue 40. Oke. Sekarang gue 68, mereka udah pada jadi genteng, men. Udah pada jadi genteng. Kolektor gue keren, gak ada kolektor gue. Iya kan? Lah gue 45, paling tua 45. Iya. Ada kolektor gue inget banget dulu, datangnya dikunjuk-kunjuk gitu. Ibnu, oh ya saya. Oke. Om ambil ya 4, ambil ya. Oke, mantep tuh. Nah itu gue umur 50, gue dengar dia udah jadi genteng. Nah sekarang ini gue nggak punya kolektor. Kolektor gue ada satu, cuma tinggal satu, tapi sudah dia punya udah 70 biji. 70 karya. Dia pribadi. Ya sekampung lah kalau nggak mau pribadi. Iya, ditaruh di mana sama dia itu ya? Nah, itu dia. Mantap juga. Dia bingung ada towernya 2 dia. Dia punya tower 2. Bos. Bener juga sih, dia udah beli, mah ngapain kita pikirin naruh di mana ya kan? Kolektor gue nggak ada yang miskin. Yang miskin gue. Kan gitu bos ya. Iya. Iya, Bang. Jadi gitu. Jadi jangan berpikir bahwa kalau yang beredar di luar ini ya. Apa tuh? Kalau salah sorry. Gue cuma dengar. Wah Ibnu tuh maestro, legend, bla 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 bla.
Lo kan cuma denger, nggak ngeliat. Nah, kalau lo lihat kan lo ngeludah. Wah, siapa? Nggak sesuai. Karena di negeri ini tuh nggak boleh ada orang-orang kayak gue. Adanya buruh-buruh kesenian yang boleh ngumpul. Anjir. Iya, buruh. Kita dikasih siapa tuh? Menteri Budayanya, Fadlison. Ya, Fadlison. You know Fadlison? I know. Terus Gerindra. pengurus apa tuh? Asistennya Raffi. Raffi itu kalau nggak salah Giring biji. Giring untuk ngurus seniman kan? Nah, Kalau nggak salah. ya. Nggak salah. Bisa jadi. Raffi sama Giring. Ya. Terus suruh ngurus seniman. Yang biasa teman, ngurus seniman. Oh, enggak. Oke. Raffi Ahmad suruh ngurus seniman. Gue tidak pernah terima uang seperak belah 7 dari pemerintah. Gue dibuka mulai dari Murdiono, wakil presiden Megawati duduk samping gue. Emang beli? Murdiono lah, segala macem lah. Atau yang datang pakai Rolls Royce bukanya, begitu udah dikasih ya pulang. Emang beli? Oke, minta. Minta juga enggak, tapi kan dikasih kado, pembukaan terima kasih. Oh, dulu begitu biasa. Bukan dulu, sekarang juga gitu. Oh gitu ya. Kita alternatif mulu soal dari kemarin. Emang orang mau beli gitu. Ada beberapa kolektor pejabat ada. Fadlison tuh kolektor. Dari situ. Oh, tapi kok nggak ada urusan sama dia. Jadi itu masalahnya. Iya. Kita kalau kita ngomong tes kita ini sebetulnya rendah. Masa? Lo pikir enggak? Orang mana dari katanya? desa sana yang waktu kecilnya melarat, ntar kalau gue terkenal gue beli Lambo. Terkenal bener lah di Jakarta nih kan. Belilah Lamborghini. Ya ucapan ada doa. Beli McLaren kan. Padahal mukanya itu sama dopnya aja bagus, dop McLaren. Ya nggak cocok juga di sini, orang macet juga pakai Lamborghini buat apaan? Ya kan lo tahu orang-orang yang berhasil yang kerja tanpa logika itu. Ngelawak yang pakai logika. Kalau ngelawak pakai logika nggak lucu. Oke. Ini baru nih. Mikirkan lo, mampus ya. Iya. Kita kalah sama orang-orang yang kerja nggak pakai logika. Ya emang lebih lepas. Ya. Orang yang kerja pakai logika, mampus lo. Jadi selama ini pameran nggak pakai logika nih? Gue? Heeh. Oh pakai. Lah, pakai logika ini. Emang gue pelawak? Oh, kalau pelawak harus nggak pakai logika ya? Kalau pelawak pakai logika nggak lucu. Lucu nggak lo pelawak pakai logika? Ngomong nggak ada nyambung, yang penting orang ketawa. Begitu ketawa ada tanda tangan. Kalau gue berpikir tentang menyewa ruang, ngadain persiapannya, ini bla bla. Yang terakhir gue lewat 50 juta seperak pun nggak masuk di kantong gue. Berjudi juga berarti ya. Logikanya sempit. Ya. Bisa sih, tapi bebas aja sih, nggak apa-apa. Kadang orang ada yang sempit, ada yang lebar juga. Ini gimana? Gue membiayai kesenian gue, ekspresi. Iya, gue. benar. Gue ingin menyampaikan apa pemikiran-pemikiran punya karya. Gue ongkosin dong. Iya. Ya. Jadi kan nggak judi dong. Nggak judi kan? Ya gue ngongkosin. Oke. Masa dari rumah naik kendaraan umum, mobil kan, beli bensin nggak? Ngongkosin ya. Jalan kaki rumahnya dari Rawamangun sana sampai sini udah ubanan, udah tutup lagi. Ya gimana kan dia kan dari Rawamangun kalau berdua sama cewek ngobrol Ya, siapa senja. tahu dari Rawamangun. Hah? Kan modelnya model Rawamangun. Ya kalau berdua lewat Bogor deh nyampe sini. Gitu. Ikhlas. Ikhlas. Iya kan? Ya. Ya itu. Ya 50 juta lewat.
salah satu yang nyumbang ya teman tadi disebut tadi itu. Oke. Lola bantu. Berarti sebenarnya secara circle, lu ini termasuk banyak orang-orang baiknya ya? Ayam campurnya ayam. Ayam campur ya. Ayam. Ayam campur merak. Ayamnya double. Ya, gue ketemu orang baik ya karena gue juga berusaha baik. Lu kan baik. Kita ketemu. Gak mungkin dong gue ketemu Yapto. Gak kan? Ya nggak tahu juga ya kan abis dari sini ketemu. Orang baik ketemu orang baik. Dan alhamdulillah Tuhan ngasih gue orang baik. Tuhan kasih view gue yang baik. Gue ketemu orang ganteng, orang cantik depan gue. Coba kalau yang gue lihat modelan begini mulu, bete juga kan gue. Ini kagak ada yang keren apa ini? Kirain udah level Bang Ibnu, udah sufi, semuanya udah terlihat baik, cantik dan ganteng. Physically itu kan cover. Oke. Ya dalamnya kan gue nggak tahu baik atau enggak. Itu cover. Ya covernya kan oke. Ah. Kalau masih ini dajal gue juga nggak tahu. Tapi covernya oke. Balik lagi ke zaman awal-awal pameran tunggal. Gue seneng. Kebanyakan pameran tunggal ini para pameran grup. Itu jarang terjadi sama seniman. Dan jam 7 pembukaan, jam 1 gue nggak punya katalog. Wah. Perencanaannya meleset atau apa? Nggak ada duitnya. Wah, Ami Priyono gimana tuh? Ami Priyono ketemu. Tak beliin katalog ya. Tapi yang selembar cepek, 100 perak. Leaflet itu. Hitam Oke, putih. yang bisa dilipat deh dua. Leaflet lembar. Iya, iya, iya. Terus pernah pameran tunggal lagi. Jam 7 pembukaan. Jam 5 gue masih di tim. Sam Sarsiahan nanya, belum pulang lo, no? Nggak punya ongkos. Dramatis juga ya. Iya, untuk karya lo ya. Nih Bang, gua pengen nanya, banyak kisah dramatisnya kayaknya ini Bang. Sementara dekat sama Tuhan. Lo pikir kalau Tuhan, saya mau ini, lo pikir harus tiba-tiba di rumah gua gitu ada lontong sayur? Ya kagak lah. Keinginannya lontong sayur. Lu kira ada lontong sayur? Ya, ya. Ya enggak lah. Ada prosesnya kan. Ya, ya. Ya gue suka sikap-sikap ini, gue suka itu. Lo bahwasanya total lah ya untuk pameran. Gue lo nggak mikirin bahkan diri lo untuk pulang gimana gitu. Ntar katalog apa, yang penting masuk dulu nih semua karya lo ke dalam situ. Ya gitu kan, masuk dulu. Gitu. Nah, banyak orang yang mengkoleksi karya lo. Sebenarnya yang lo angkat tuh sebenarnya apa? Gue bicara tentang sosial, tentang kemiskinan, tentang perempuan, tentang apa? Hal-hal sehari-hari yang suka Ya, sampai detik dialamin. ini. Ya, sampai detik ini. Di TikTok, Cim. Oh, udah di TikTok udah ada nih bang? Ada TikToknya doi. Dan jangan salah, Apa tuh? Viral, friend. viral. Ush, anjay. Udah sampai FYP, Frank? Wah, Itu baru 4 ya. 4 apa? Gua begitu lihat, banyak juga yang komen. Oh, lu udah punya TikTok juga sekarang? Ngintip doang kalau gua. Iya. Belum bikin konten, ibaratnya daftar doang. Enggak, dia mau bilang. Ya, ya. Dia udah ada, malu aja ngakuin. Belum gua. Alah, Belum, lu. baru niat gua. Baru niat, beneran. Oke, ini Gua mau bikin TikTok gara-gara Ibnu bikin TikTok, friend. Dan TikTok gua adalah suplemen buat TikToker yang cuy. biasa cuman apa tuh? Iya. Nah, ini oke juga ini. Ini oke. Ada tuh. Kan banyaknya gitu. Iya. Oke, guys. Iya. Guys muke lo. Lo murahkan badan lo, gila lo. Oke. Atau TikTok yang
Apa? Ya, badan-badan kosong itu, Bang. Kosong kan kalau it's different, man. Alah. Gue udah ngerti ya. Oke, Mereka berdua masuk. jadi ini karyanya sampai ribuan tuh yang komen, Jim. Followernya berapa Gara-gara- deh? Berapa followernya? Hah? Followernya? Jadi ngomongin Nikita Mirzani. Oh di karya. Ya gue lihat itu karya yang itu. Ah, itu di TikTok tuh. Kok bisa-bisanya ngomongin Nikita Mirzani? Inspiring dari Niki Mirzani. Perempuan seperti Niki Mirzani itu perempuan hebat. Orang cuma lihat luarnya, memaki di luarnya. Pernah nggak bayangin Niki Mirzani nangis di bantal? Orang cuma bayangin tetenya Mirzani, pantatnya bagus, duitnya banyak. Tapi pernah nggak bayangin Mirzani? Gue jadi pengen browsing Nikita Mirzani. Bayangin dia meluk anaknya nangis. Iya. Pernah nggak? Manusiawi ya sebenarnya dia. Dan orang menghujat. Dan itu nggak fair. Satu perempuan cari uang, memenuhi anak-anaknya, Iya. dengan caranya tentu saja. Mirzani bukan profesor psikolog, bukan profesor matematik. Dia artis, kata dia artis. Ya, influencer lah. Ya, dengan caranya halal, ya halal untuk anak-anaknya. Lah kok dihujat, banyak sekali yang menghujat. Nah, inspirasi itu yang datang ke gue. Ini loh, Bikin karya. dia senyum, tapi di belakang itu dia nangis. Kesekian itu manusiawi. Itu masalah empati gue sama manusia. Oh, Nikita Mirzani gue gak kenal, jangan-jangan dia ngeliat gue, buset, kakek-kakek ompong ini gak tahu diri amat nih. Siapa tahu disangka pendekar. Siapa tahu cara melihat Nikita juga beda lagi ya kan? Kita kan nggak tahu. Maksudnya gue kata siapa tahu pendekar. Maksud lo pendekar tolol, komiknya Hijair. Jair. Kisanak lagi nih ya. Tapi gue suka ininya ya apa? Kalau karya lo, wih ini kayu ya, lu pahat. Jadi figur-figur. Secara teknikal nggak masuk sama gue. Gue juga ngebayanginnya juga udah nggak. Prosesnya nggak setahun 2 tahun. Lu pahat ini ibaratnya kan. Gue 50 tahun jadi seniman, tidak pernah sekalipun ngorder. Atau terima order. Terima order gimana nih maksudnya? Terima kerjaan. Oke. Oh, minta bikinin potret ini jadi patung gitu enggak? No. Kalau ngorder itu ibaratnya lo pakai artisan gitu. Gak pernah kerja sama orang. Enak juga ya. Emang bener, Doi kan memproklamirkan ini, friend. Jimek, Apa tuh? jiwa merdeka. Kalau mau diartiin jimat yang lain ya boleh. Ya makanya gue bilang untung bukan jiwa liar yang merdeka kan beda akhirnya nanti. The power of G-Mac. Kalau ada powernya ya boleh juga kan. Nah, betul. Bisa aku jadi rontok lah. Itu kenapa sih bisa berpikir semerdeka ini, Bang Ibnu? Di tempat kita yang seruat ini, negara yang Serut serantah marut. berantah nggak jelas ini. Ya justru karena gue bukan siapa-siapa, makanya gue bisa ngapain aja. Justru karena gue bukan siapa-siapa, makanya gue bebas. Kalau gue siapa-siapa, gue tidak bebas. Kalau gue pematung ini, pematung itu, walah nggak bebas gue. Dibatasin semua. Wah itu kok gini-gini, ya enggak. Gue bukan siapa-siapa. Masa sih? Iya, orang yang menilai biarin. Gue bukan siapa-siapa. Gue Ibnu itu aja udah. Ibnu itu siapa? Orang keren. Ya. Kelar. Baik. Pertama kali akhirnya gue mau mahat di kayu nih. Masih ingat gak bang?
Betul kalau ngeliat kayu aja udah enak kok. Udah enak ya. Apalagi lu pikirin awalnya gitu ya. Tapi masih setia sama kayu. Ya mau ngerjain apa lagi? Iya, emang soalnya bikin figur, oke, kita pernah nyoba lah. Bentuk aja sampai Iya, halus. figur pakai tanah kita kan misalnya dari nol kita tempel-tempelin lah bisa begitu. Lah kalau kayu kan kagak. Ada. Nah, makanya gue pengen tahu ini pertamanya gimana kira gue kayu nih yang gue sikat gitu. Ngeliatnya enak, ngeliat kayu tuh enak. Pertama kali itu karena itu. Sekarang Ini kampak turun, ini jatuhnya kan 3 kali nih. ah, Ya keluar cuma 2 cm. Terus sekarang misalnya bikin perempuan, kayunya gelondong, kepalanya kecil, Iya. depan ini. Ini bikin yang seleher aja kan capek ngampakinnya. nah itu dia. Itu dia, jangan jadi pematung kayu. Oke, benar. Yang gue pengen tahu gimana sampai mikir gue ke kayu nih. Iya. Itu aja sebenarnya. Gak ada bahan yang bisa gue kerjain karena gue Waktu nggak itu? mampu. Oh, Gak punya uang. Kalau kayu kan gue bisa potongan jendela. Bisa. anjing. Perkaranya gede-gede Bang Ibnu kalau Ya gua gede lihat kan tuh. setelah punya uang bisa beli. Ini kan kita ngomong awal Mail. Nah kalau dulu kan potongan kusen itu. Ya. Karena Serius sebelum lu? patung dibenerin, potongan kusennya nganggur. Nah iseng. Lu hajar tuh ya. Gede. Bukan gua aja dong, pahatnya cuma 2. Ini diapain nih? Dongkel apa diapain nih? Gue lagi ngebayangin aja dulu. Pokoknya Awal-awal. gimana aja kalau misalnya mau awal dari patung nggak masuk akal. Erika yang sekarang ini gimana bisa begini no? Gue juga nggak tahu. Gue bilang. Ada ini apa sih? Wajahnya Luhut ya lu bikin ya? Kalau nggak salah ya. Yang Ya. terakhir ini. Sebelah Luhut, sebelah tengkorak, Pren. Terus ada ronggorong tengkorak kan ada. Hah? Hotman ya, Hotman. Hotman. Jadi di situ ada patung sebelah wajah beliau, sebelahnya tengkorak ya, Pren. Iya. Lah tengkorak kan ada dalam-dalam ini. Ah. Anjing gue mau lihat ke Erik gue pengen lihat aslinya nih gimana. Dan itu dipahat kan ibaratnya kan. Apa disihir? Nah iya kan gue nanya. Itu kita sih nggak habis pikir untuk itu. Gue aja gua nggak tahu. Oke. Waktu ngerjain patung itu berapa lama? 1 week. Anjing. Serius. Gue bikin Jokowi 3 hari. Kenceng Pren. Makanya kebayang. Ini mudanya sih nih, pasti jagoan cewek orang ini. Oh my god. Lu kebayang nggak lu lagi mahat ya kan, otot-ototnya nih ya kan, woi. Sesuatu didoain. Seminggu bro. Gue itu nyodorin tangan ke perempuan seumur hidup. Saatnya itu kan. Kenalan gue. Kalau gue pernah, mampus lah gue nanti pulang. Oh nggak pernah. Jadi perempuan yang datang. Ada perempuan gini gue datang kenalan dong. Ini kalau gue pernah, mampus nanti gue pulang ya. Catat. Tapi yang terjadi gimana? Yang terjadi ya, Mereka yang datang. enggak juga. Lo pikir gue Ariel? Gue kan ngeliatnya begini. Bentuk patungnya halus-halus dulu, kan. Nah iya. Wah, ini sih jatuhnya sih bukan dipahat lagi, ini udah dielus kayaknya kayunya nih. Enggak, karena proses pengerjaan kayu, Oke. kalau diamplas halus, itu gue udah nggak bisa pakai mata. Oke. Nice. Karena mata itu menipu. Dia harus guraba. Begitu ada, oh, belum. Oh, ada yang kasar-kasar ini. Kalau pakai mata karena warnanya kan kuning, bro. Iya. Gue ini pakai kacamata ini bukan mau keren, karena gue nggak lihat muka lu. Oh silau ya. Bukan silo, minus. Oke. Bukan kacamata gaya ini. Tapi emang bagus sampai ke kacamata sih ternyata doi, Brand. Oh, misterius. Gue agak Ozzy Osbourne. Mr. Crowley. Takut. Gue raba. Seminggu.
untuk patung. Kalau gua pakai model, Oke. gua lihat. Oke. Tetap diraba dulu ya. Yang gua raba kayunya. Oh iya. Oh, gue pikir gue pikir gitu ya, lo pikir gitu ya, lo pikir modelnya. Kayunya. Di sana. Oh, lo ngelihat model terus yang lo kayunya gitu. Oh, ini kira-kira begitu. Gitu. Rasa ini ya. Jadi bukan karena kalau misalnya ada model yang nyut, Oh itu pasti udah gua terbiasa. matung gitu udah, wah ada yang nggak beres nih. Palunya kemana-mana. Itu Kalau pikiran palu- tuh ya. Bukan pikiran bro, Apa? Naluri itu. daging lebihnya lah. Jadi itu. Oke. Karena kalau begitu ngerjain patung perempuan dan kemudian misalnya terjadi ejakulasi, patungnya bosok, Oh, Bosok. oke. bosok. Bosok Jadi itu dia Karena Armstrong lah. audiens gua cuma ngeliat kayu, tapi tidak melihat roh perempuan dan cantiknya perempuan itu. anjur. Tapi kalau dia sampai masuk, sampai misalnya nona ini misalnya, tek, anjing. Tapi kalau misalnya gue udah orgasme dulu, Armstrong lah. langsung. Oke juga nih. Jadi bagaimana mungkin? Nggak mungkin dong berarti. Gak mungkin. Jadi setiap maka sorry itu saya patung gue yang laris kalau ada pantat, ada permen, cek cek cek. Begitu. Alhamdulillah sih bu bisa beli korek kuping. Hampir gak ada lagi patung gue yang Tubuh dan torso kayak gitu-gitu nggak ada. karena begitu ngeliat dia langsung Ah, serius nih. serius. Di Balai Budaya sempat gue lihat juga ada karyanya Jim. Nah, itu udah nggak ada di rumah. Cepet ya kayak gitu ya. Emang semlehoy malau. Bentuknya vagina, friend. Di belakangnya ada, ada 2 sisi nih. Begitu jadi. Itu apa tuh judulnya tuh yang vagina itu gue suka. Cinta terus potong daging. Cinta untuk sepotong daging. Kayak judul-judul film ya. Yoi. Cinta dalam sepotong roti dari Nugroho. Cinta untuk sepotong daging. Lu mau bicara cinta? Dalam juga tuh. Yoi. Jadi pengen nengok lagi, masih ada karyanya tuh bang. Kalau bisa sih nggak gue jual. Wah, itu termasuk ada karya-karya favorit tandanya ya. Ya, dari nggak gue jual. Kenapa nggak dijual kan? Bukannya seneng, malah karya punya rumah barunya. Punya apa? Punya rumah baru karyanya. Pindah kepemilikan. Ibaratnya laku, bukannya seneng bang itu. Enggak. Kayak daging gue hilang satu gitu. Wah, ini udah jadi beberapa karya udah bagian dari lu nih tandanya nih ya. Iya. Karena berkarya adalah bernafas. Gue bernafas. Jadi yang dijual itu ibaratnya ini nggak sama hati lo, bisa begitu. Aceh, ini nggak selesai dengan hati gua. Great. Kalau yang kira-kira bikin orang susah gue bakar. Oh ya, Pernah. Ada 4 kali. Kok bisa begitu? Susah di mananya? Udah ada yang nunggu patungnya kesurupan. Ada juga kejadian kayak gitu. Rata-rata patung gue. Kacau juga nih ya kan. Jadi matung itu enggak? Enggak. Kadang-kadang gue cium kalau perempuan cantik kita gue cium. Patung. Iya. Terharu. Jadi gue bukan orang yang gue nggak punya ambisi apa-apa. Ambisi inilah, ambisi itu nggak ada. Ya gue kerja aja, matung aja. Supaya terkenal enggak.
supaya ini enggak. Masih ingat jumlah patungnya ada berapa biji? Yang udah dibikin. Belum ada 1000. Gope udah mau. Belum ada 1000, friend. Oke, Erik yang tahu ada berapa Erik. Terus kalau Dari pameran pertama berapa? Belum ada 1000. Yang laku. Berarti banyakkan karya yang laku ya daripada yang di Masa gue udah selesai. Gue udah bensin. masa ada seniman makanya masanya nggak ada selesainya Bang. Masa larisnya. Oke. ada biasa yang nggak selesai Mas. Masalah, nah itu nggak pernah selesai. Tapi sekarang masih berkarya setiap hari. Karena gue dengar dari teman-teman ada tuh seniman Ibnu Geblek. Setiap hari dia pasti memahat. Ya itu yang banyak yang gue dengar itu. Gue mau nyambel aja matung ngamplas. Wah ini kecampur dong. Iya emang di dapur gue kerja. Bubuk-bubuknya ke sambal nyampur dong ke cabai. Enggak. Di dapur gue kerja. Oke, ngamplas nih. Ngamplas. Terus nyambel juga. Bukan, ini mau nyambel nih, metik cabai kan. Berhenti gue metikin cabai. Lihat. Tandanya nanam cabai dong nih. Ya beli lah. Oh gua kira cabut dulu. Mikirnya gitu kan. Rumahnya Gokil. gede juga doi. Oke. Hipis juga sama gua cabai. Jadi kalau itu cep masak nasi kan. Ya, sampai masak nasi agak lumayan waktunya, 10 menit kan. Nah, gue ngamplas deh. Oke, sambil nunggu masak. Dia mendidih, air berhenti dulu. Heeh. Ngaduk nasi. Udah keseharian lo ya gitu ya. Ya iyalah. Jadi melek mata. Langsung muahat. Tiap hari begitu. 50 tahun itu gue kerja selalu dari jam 6:30 bisa sampai jam 3 pagi. Paling cepet jam azan maghrib Udah kelar. ya kelar. Jam 7 tidur, bangun jam 4, ngopi, kerja. Terus liburannya kapan? Liburannya. Heeh. Kalau duduk ngopi ini liburan gue. Ini liburan. nih? Liburan, Ya, liburan. lo gile lo. Ini gue liburan. Liburan seniman begini nih, Oh, iya. friend. Ya kan nongkrong aja udah liburan ya. Lo kenapa banyak orang muda sekarang pada gagal? Nah, itu kenapa tuh? Ya karena banyak liburannya. Ini gimana caranya berkaryanya lagi liburan nih kalau tandanya. Enak nih, jadi ya. Mesti mengerjain ini, waduh. Temennya datang, kafe. Oh, boleh ngopi kita sana. Iya. Kayak nggak berhitung waktu. Wah lo, Nah sekarang kalau gue 68 tahun ini gue selengean, ya gue muda, gue udah jadi tua. Waktu jadi anak-anak gue jadi di Sigmund Freud kan ada tuh. Oh. Child, adult, parents. Nah sekarang gue child. Balik lagi. Gue balik lagi. Jadi kalau orang bilang, oh tua lo, bapak lo juga tua. Ntar tua lo belum tentu sekeren gue. pernah tuh model Kan gitu kan? statement itu pernah gue coba. Gue nggak pernah istirahat, gue nggak pernah ini itu. Dan gue cuma sama anak perempuan gue satu, Iya. dia ngelukis. Push. Ya Mantap. udah. Ya liburannya ya itu aja. Ngopi, Ketemu Erik. Erik datang kan, Iya. bercanda. Makanya gue bilang sama Erik, jangan bawa orang serius di rumah ini. Pantesan gue nggak boleh ke sono, itu termasuk serius gue, friend. Karena kalau orang serius itu menjadi tolol. Aduh. Kalau gue sih disuruh ke rumahnya melulu. Ji. ada orangnya nih lu kan. Segini-gini ini kan masa produktif, Ya. ya kan? Nonnya Ini produktif. juga produktif. Kita juga produktif maksudnya. Bang. Tapi dasar ente. Oke. Nah, terus Tapi kan dia ada di rooftop. Duduk. Kerjaannya dia lepai. Tapi so better if dia berdua kita garap. I love you. Iya. Tanggal merah sekarang.
Setuju nggak begitu? Sampai merah ceweknya deh ya. I love you. Iya. Dia kerja, dia misalnya apa dia? Apa? Arsitek? Apa? Jurnalis. Jurnalis. Iya, pers. Dia pers. Ya. Dia nulis. Dia ada perempuannya. Dia tanya. Oke. Perempuannya bisa nanya. Berita apa? Oh, berita tentang Malau. I love you. Ikut baca. Oh, sudah. Kayaknya ini deh. Oke. Enak ya jadi jurnalis ya. Iya. Ini gua akhirnya berasumsi. Apa? Nih waktu kuliah dan waktu mudanya, nih ceweknya banyak nih orang ini nih pasti dia. Pernah gue baca. Iya. Perempuan lihat gue mau muntah. Ah, masa? Tanya semua bekas temen gue, ada nggak teman perempuan Ibnu? Gue laku itu justru umur gue udah 60. Banyak cewek, baru ada ceweknya. Enggak lah. Baru. Lu pikir gue gak keren sialan? Iya. Dia pikir gue gak keren. Iya. Dia pikir gue model bapak-bapak yang begini-gini. Oh no. Beda lah. Ya Allah. Ya nggak punya ya udah selesai. Tapi kagum masih. Dia cuma kagum. Tapi mau apa? Ya kenapa gue bisa berasumsi gitu? No. Beliau termasuk rajin Jim, pagi-pagi menyapa gue dengan quote-quote. Semua temen gue yang ada di WA semua selamat pagi. Yo, friend. Gue bilang nih orang nih Itu baik banget nih orang nih. Itu merawat pertemanan bahwa lo ada dalam prioritas gue. Merawat pertemanan. Bahwa lo ada di prioritas gue. Kalau nama dia ada, pasti gue kirim. Boleh cek HP gue dan semua ada bunga. Yo, makanya gue langsung berpikir tuh ya kan. Wah, luar biasa doi ini. Oh nggak luar biasa, itu biasa. Duh, itu di luar kebiasaan. Pertemanan itu harus dirawat. Kalau jauh ya kirim kembang, kan ada tek. Selamat pagi, semoga sehat. Apa kabar? Iya. Sehat loh, alhamdulillah. Every day. Nggak kayak lo, mana lo keren? Masih Rudi tanya. Merawat pertemanan. Semua. Jadi habis sholat subuh, tek, gue cek. Oke. Mulai dari Erik dulu, semua urut. Berpuluh-puluh, nyambung. Ini, gue intens sama Erik juga. Pertama awalnya apa? Doi bikin dokumenter Aji, dosen eksentrik. Lagi bikin, terus tiba-tiba, wah dia tahu gue deket sama Simon Simorangkir. Wah ada nih fotonya Simon, wah kayak gimana dia sekarang? Sampai ngejar ke Siantar ya, Doi. Luar biasa lo, untuk shot ini lo ngejar ke Siantar. Ketemu lagi gue, gimana film Aji? Udah belum? Akhirnya gue bikin film Ibnu. Udah, ini menarik. Yang itu nggak selesai. Gue nggak tahu endingnya gimana nih, kata dia. Itu nggak selesai. Tapi gue tertarik sama Ibnu. Ketika habis lagi wawancara sama lu, katanya gitu kan. Ya, dia wawancara tentang Aji. Nah, di sini gue mulai menarik nih. Sampai belok dari itu ke Ibnu. Nah ini ada sesuatu. Iya. Dengan si Geblek nih, ibaratnya gue dengan gua udah ngomongin pesona, karisma, iya, karoma, apalah udah iya. Nih. Kalau gue dengar kan Numpain mati aja belum ya? Kagak, ya kita belum sampai situ. Semuanya didengar sama anak-anak kan, ya semuanya wow tentang ini. Tapi yang paling wow adalah ketika si Erik pindah dari bikin dokumenter Aji sampai ke elu, sampai jadi masuk FFI dia. Di situ, wah, ini ada sesuatu dengan ininya, dengan objeknya si Erik tandanya. Pas gue ngobrol, udah Ibnu aja kemari lah,
tergantung Erik. Wih, udah sampai sedekat itu gitu. Lu pertama kali ketemu Erik gimana emangnya? Dia sosok seperti apa dia? Nah ini yang mendingan sih. Eriknya dipanggil aja kali di friend-nya kan. Lu pikir gue jalan sama Erik tuh nggak tersiksa? Dipasangin dulu aja apa? Hah? Nggak tersiksa jalan sama Erik tuh. Lu tersiksa emang, Bren? Tersiksa lah. Kenapa Saben tuh? dia jalan bareng gue kan orang pikir, buset anaknya cakep, bapaknya hancur gini ya. Dia pikir Sama gondrong juga sih. Ya gondrong kan? tau dia kan cakep, mukanya gue udah berantakan, gile lo. Iya kan, kan berarti ada husnuzon juga. Berarti ibunya emang cakep kali ya kan. Punya bini. Kok husnuzon orang Orang-orang yang ngeliat. kalau menyebut wah anak sama bapak kayak dulu ada kan sinetron. Lo gak pernah nonton sinetron gua? Oke. Oh, jangan. Yang emang. main Nggak usah. Krisna Bosa. Anaknya Sophia Latjuba. Anaknya Krisna Bosa Sophia Latjuba. Iya, kebayangkan lo. Buset. Cakep banget berarti ibunya tuh berani kan di atasnya Sophia Latjuba berarti kan. Soalnya mixnya sama Krisna Bosa. Ceritanya begitu. Jadi itu kalau kalian berdua ini kerja kan? Neng apa Neng? Karyawan. Oke. Dia libur gini kan dia jemput. Kita jalan. Iya. Ada apa? Ada something di sana yang menarik. Gue mau tulis. Oke. Mampirlah di sini dia minum. Ya. Oh, sweet. Iya. Tapi kita nggak kalah sweet kan? No. Very romantic ini Oh, nih iya, beliau iya. nih kan. Very fantastic. Ya, kita nggak kalah sweet. Hey. Doi sekarang kan paling 25, 24, 25 kan? Gua 68, men. Biasa gua. Tongkatnya udah ada. Wih. Situ sedia, ya kan? Udah. Begitu ngobrol, gimana mah? Ayo, udah mah aja nih. Dadaku sakit. Gue sakitnya mana kalau dibacok orang. Emang nggak pernah sakit ini? Seumuran gue penyakit udah gak deket. Iya, emang doi sehat, friend. Wow. Jadi terakhir ketemu ini Jenadi, Ojen. Jen Marais. Teater. Iya, sama dia. Lu Oh, seangkatan kan lu jadi bawah lo ya? enggak lebih muda, Jen Marais. Tapi emang lebih old school ya kelihatannya Ya, dia nih. Ya emang aki-aki. Ya, Di bawah lu kan pada ini ya. jauh. Jauh lagi. Jauh. Ngomong ke dia, sehat banget lu. Iyalah. Ya orang masih begini terus gua kata dia, ya kan. Lu terakhir kapan begini, ya kan? Udah lama. Ya udah lu minum aja tuh racun tikus. Oh bukan tikusnya. Oh denger. Kayak dulu lu nyuruh gua tikusnya. Ih, racun tikus kata dia. Hidup tuh jangan serius-serius. Iya. Tapi meyakinkan masalahnya, ya kan. Kalau lo serius, di rumah itu persoalan lebih serius. Ais. Betul mas? Di rumah itu persoalan semua serius. Pertanyaannya harus dijawab dengan uang ya. Pak, ya nak, ya kenapa nak? Yang bayar listrik nih nunggak 3 bulan. Pak, apa? Tagihan udah tiba waktunya. Kita pusing serius. Ya nggak serius gue ya liburan ini liburan gue. Iya. Ini gue berasa ada di mana gitu, makanya gue bilang, jangan-jangan bawah pantai. Wah, imajinatif nih, imajinatif. Ya liburan. Jadi ngapain serius, nyari apa? Mau kaya? Mau cari apa? Kaya itu garis, kalau Tuhan bilang tidak, ya tidak kaya. Ada garisnya ya. Garisnya. Kan Nasib sudah- dong, nasib jadi. Kan sudah ada banyak contoh tuh, kaya. Tuanya belepotan juga, karena apa? Karena kaget megang duit. Kalau mau kaya dan berusaha tanpa modal tapi usaha nambah terus, itu ngelesot di apotek, Ngapain tuh ngesot ya, Put? pakai mangkok plastik, ngesot, nambah gopek 2.000.
Means ya berarti. Means. Minum-minum. Minta-minta. Oh, kira. Means ya. Jadi hidup tuh nggak serius. Gue nggak pernah serius, nggak bisa serius. Wih, ngapain juga serius? Belah. Cuman entah kenapa ya, semakin dia ngomong hidup itu nggak serius, tapi ngeliat karyanya serius-serius gue, Jim. Nah, Waktu kerja lo harus serius. di situ kali, Frank. Karena lo digaji Oh, orang. Lah. Gue nggak mungkin jual karya gue sembarangan karena orang itu ngeluarin uang puluhan juta, nyarinya keringetnya setengah modar. Tiba-tiba gue nggak serius. Lah katanya nggak pernah ada pesanan. Pameran kan dibeli, kolektor kan datang ke rumah gue. Oh. Dia bayar berapa ini Pak Ibnu? 150? Oke. 150 juta nih. Terus gue harus rengean, ya nggak mungkin. Maksud gue kita nggak usah serius tuh ketemu orang-orang ya nggak usah serius. Yang serius 5 menit aja ngomongin bisnis kan gini. 5 menit aja serius. Kan kalau ketemu baru-baru kan serius. Apa kabar? Selebihnya kan hehehe. Gitu kan? Tanya tuh. Selebihnya colak-colek aja. Itu gue nggak. Nah, jadi dari tadi kalau Ibnu ngomong nih, berapa Rik? Tahun berapa? Iya. Nggak taunya doi. Yang bikin. Jadi Erik ini yang bikin dokumenternya Ibnu. Judulnya Ibnu Sangkayu ya, kalau nggak saya ya. Kalau pas yang gue tangkep kan emang lagi bikin dokumenternya Tantio Aji, lo belok nih. Nah, pertama kali lo belok tuh karena kenapa, Frank? Iya, jadi kan waktu itu ada pameran lukisan tuh, Sanagra. Itu datang. Ketemu Balai Budaya. Iya, pembukaan pameran. ada ketemu sama ini di pamerannya Iya, terus Sanagra. sama Mas Aji. Terus ini lu rekam nih dia. Ibnu mau pameran tuh sebulan setelahnya. Oke. Lu rekam. Iya. Ya udah, akhirnya sebenarnya kalau Mas Aji emang belum kelar juga sih. Oke. Terus ya udah akhirnya gua rekam buat dia pameran. Jadi ada di screen gitu layar. Oke. Awalnya gitu. Iya, 7 menit doang. Udah kelar. Udah itu masih komunikasi, gue gak pernah ketemu lagi tapi itu cuma sekali aja tuh ketemu, main ke rumahnya. Udah itu ya waktu pameran. Jauh sih rumahnya ya. Deket kok dari gua. Terus? Ya udah 4 bulan tuh gue masih komunikasi terus tuh. Habis lebaran tahun 2024 kemarin gue pikir kayak bisa dijadiin dokumenter yang utuh gitu karena materi waktu 7 menit itu masih banyak banget yang belum masuk. Karena gue keterbatasan waktu. Karena waktu itu ada sahabatnya Ibnu lah gitu. Yang istilahnya memang ngedirect gue sedikit gitu, Rik, nggak usah panjang-panjang kayak gini. Gitu. Oke. Siapa sahabatnya tuh? Kalau boleh lu sebut nama. Oleh. Oke. Akhirnya ya udah gue lanjutkan lah film itu. Kelarnya 10 bulan bikinnya. Oh, yang Sangkayu. Yang Sangkayu. Sebenarnya Sangkayu itu gue jadi di rumah Ibnu kan banyak figura-figura bekas pameran gitu tuh. Iya. Poster-poster. Nah, itu ada tulisan Ibnu Nurwanto Sangkayu. Nah, dari tulisan tuh kayak tahun 2002 itu tulisan. Oke. Cuman poster gitu doang, Ibnu Nurwanto Sangkayu. Waktu itu kayak pameran di mana gitu di Kemang. Ya udah gua ambil lah kata itu dan emang cocok lah. Cocok. Oke, berarti emang dari bentuk tulisan di dalam poster. Iya, itu ada di film gua tuh satu shot film lo itu. Iya, Sangkayu. Nah, kalau gua pengen nanya sih sebenarnya, lu milih Mas Tantio Aji aja juga udah agak Absurd nyeleneh ya? loh. Absurd, Frank. Udah gitu bisa dapat ketemu beliau lagi. Iya. Beliau. Sebenarnya apa yang lu cari? Ya, gue pengen berkarya aja. Pertama karena awalnya tuh yang 7 menit tuh buat portofolio bang. Gue gak punya portofolio ini karena gue mau serius di dokumenter kan. Gue pikir ya gue di spill Mas Aji lah. Lu dia nih nggak ada yang sama nih kayak dia, seniman kayak gini. Akhirnya ya gue tertantang gitu. Terus ada dosen gue di KJ kameramen lagi. Agni. Bukan, tidak usah disebutkan. Dia bilang, gue soalnya bikin caption kan,
itu apa namanya maestro patung Indonesia gini. Dia nyaut, kayaknya nggak cocok tuh disebut maestro. Menurut saya sih belum. Di IG itu, di IG. Iya. Masih bisa dilacak. Terus Oke. itu waktu baru kelar 7 menit itu. Terus apa namanya ya udah gue iyain aja lah. Terus kata dia, iya ngomongnya berat tuh katanya. Asal kata berat nih. Iya. Dia sandingkan lah dengan temannya yang pematung adalah yang lagi sering keluyuran di sosmed juga. Oh iya mas. Iya udah nggak pernah komunikasi lagi. Ya dalam hati gue buktiin ke dia nih. Ya bikin lah ini. Gue menunjukkan sosok Ibnu gitu. Ya Dan mungkin berhasil lah. Iya, nggak tahu ya. Menurut Berhasil, gue gue sebut berhasil. Lu udah sampai nominasi FFI. Iya, Dokumenter alhamdulillah. terbaik. Iya kali berhasil ya. Itu apresiasi buat gua. Iya. Nah, ada lagi nih. Emang lu pasti proses ke dia kan susah lu pasti lu. Lu kan kaget lu ngeliat. Itu gimana? Bisa sampai akhirnya lo nangkring di Lu rumah bisa dia. ngeyakinin. Ya awalnya kan 7 menit tuh. Itu gue sama adik kelas gue doang ngerjainnya. Editor adik lo, adik kelas lo. Adik kelas gue yang bantuin asisten lah. Dia masih kuliah, masih di IKJ. Itu gue pertama kali datang kan. Ya itu jadi di film gue itu shot-shot awal itu tuh yang awal-awal baru ketemu. Dia masih sangar lah gitu. Gue nggak tahu ya. Jadi ketika gue balik lagi terus di film gue tuh kelihatan perubahan emosinya tuh beda gitu. Antara yang mau sebelum pameran sama setelah berpameran beberapa bulan. Gitu. Prosesnya ada. Ada kesamaan ya. Apa? Ya kalau Ibnu kan ngelihat model kayunya dielus. Doi sampai nongkrong. Iya. Oke, gue udah Nginep. ngerti ini. Baru. Nginep di tempat. Iya. Untuk mendapatkan karakter Ibnu tuh. Iya harus. Terus akhirnya mungkin Ibnu awal-awal juga nggak usah direkam. Oh, selalu gitu. Iya ngobrol aja kita ngobrol gitu. Akhirnya ya udah gue nggak nyalain kamera gitu menghormati dia kan. Ya mungkin lagi pengen ngobrol asik aja gitu. Oke. Lalu gue Tiba-tiba lu rekor. nggak. Oke. Komik lu ya. Itu lu itu kalau lu itu. Terus ditantang sama Ibnu, lu kalau mau tahu kita harus ke rumah gue yang lama kata dia. Di situ gue berproses dari awal kata dia, masih pincang kaki gue di situ kata dia. Ya udah akhirnya ke sana. Pokoknya paling terakhir gue syuting di film gue tuh waktu di rumah Ibnu yang lama. Itu masih ada keluarganya. Gitu. Waktu masih sukses gua. Sukses. Sukses sebagai orang miskin. Yang penting sukses kalau gue. Sukses sebagai orang miskin. Gue pernah. Nah ini pengen gue tanya lagi nih. Tanyalah. Nih, tiba-tiba nih ada orang entah berantah juga. Gap yang sangat jauh. Datang Umur maksudnya. Gap. macam-macam friend. Udah lintas disiplin ilmu. Ya beda. Datang Pola pikir. pasti dia duluan yang datang ke. Ya pasti. Bagaimana responnya? Gue berpikir bahwa dia anak muda yang punya niat baik. Oke, good will. Orang yang punya niat baik kita sambut baik, kita gandeng. Gue selalu bilang sama dia, gue itu nggak pinter, gue cuma lahir lebih dulu. Gue lahir lebih dulu, jadi gue lebih tahu celilitan dulu dibanding lu. Analogi yang celilitan. Gue nggak pernah bilang gue ini orang pinter, enggak. Gue itu ini itu enggak. Gue itu goblok. Tahu gue cuma matung. Gue ulang tahun aja kadang-kadang gue nggak tahu. Gue ini ulang tahun nih. Yang bener nih. Iya ini ulang tahun. Dia yang ngingetin. Bukan, gue tuh kalau dapat ulang tahun dari anak gue, selamat Oke, ulang tahun ayah. iya. Dia siapa yang ulang tahun? Oh kirain doi sampai ngasih kue ke lu gitu. Gue itu nggak pernah inget anak gue 3. Yang lahir tanggal berapa itu nggak pernah ada tahu. Gue kawin 3 kali. Cerainya kapan nggak tahu, kawinnya kapan nggak tahu. Yang penting matung. Yang penting matung, udah. Ya. Jadi gue nggak tahu apa-apa. Gue ngobrol sama lo nih. Lo pikir kepala gue di sini? Ya enggak, gue mikir bentuk gue yang di rumah. Wush. Wih, Ya. Gue nggak langsung konsen gitu. Wah. Makanya lo goblok no. Iya. Emang gue pinter? Kagak. Nah, Nah, itu ini kan kita kan jarang ketemu nih. Gua berdua sama
Sementara Doi kan hampir berapa bulan Do ya? Nah, ini Lu bisa bertahan bagaimana tuh, friend? Ayo bertahan dulu. Lo enak pagi gue bikin nasi goreng. Di servis ya. Iya, ada di film gua tuh. Iya gue bikin nasi goreng. Enak tapi, Bre. Enak. Dia nggak tahu masakan orang miskin rasanya seperti Magnetnya apa, friend? Doi sama lu, magnetnya. Yang membuat lo tertarik untuk membuat Oh, Selalu pengendatang. ya karena belum selesai filmnya. Oh gitu. Berarti sekarang udah jarang ke rumahnya dong? Masih, tapi kan akhirnya kan masih terakhir, di mana lo? bikin Di TikTok rumah itu. Ibnu, ya. TikTok. Oke. Udah berlanjut setelah dokumenter nih. Iya, maksud gue harus nongol gitu. Lo apa yang membuat lo nih Ibnu harus ada di TikTok nih? TikTok juga iseng. Apa iya keisengan itu apa awalnya dari mana gitu? Karena gue ngerasa kalau kata sahabatnya Ibnu kan itu nggak perlu lah, ini level lu beda nu katanya. Nih lu selalu nyambung sahabatnya, temennya, namanya siapa ya? sahabat. Terus akhirnya gue Tapi pikir nggak boleh disebutin. gue pikir kayaknya itu jangan kayak gitu deh, mikirnya tetap harus keluar gitu, tapi kan tetap elegan ya nu. Oke, ngobrolnya oke. Ada triki-trikinya nih, Friend, Oke. kalau elegan memang kita harus elegan. Betul ya. Kita boleh seperti apapun, kita harus punya attitude yang bagus dan kita tetap elegan. Dapat duit juga duitnya elegan. Oke. Sikap nih ya. Oh iyalah, kita boleh nggak punya apa-apa, tapi kita punya attitude, kita punya sikap. Bukan yang ini duit. Oke. Lu pikir gue gembel? Nah, Gue cuman nggak punya duit. Nah, rumah gue aja nggak keurus. gede sih kata gua. Jadi bukan soal duit di sini, tapi soal bagaimana bersikap elegan. Ya, gue juga nggak. Elegan, humble, itu nomor satu. Budi pekerti, kita asah budi pekerti terus. Jadi kita berguna buat orang lain. Dia berguna buat orang lain. Kayak misalnya dia mau pameran ini, temanya yang tertinggal. Dia lihat orang-orang yang tertinggal, oke dia pamerin. Oh ya. Itu bagian dari empati. Benar-benar. Erik ini juga lagi mau pameran fotografi itu ya. Sama berdua. Kagak. Enggak lah. Ya gua kan nanya baik-baik. Ya kayak lu itu sama itu, Fred. Nanyanya Gua gimana? takutnya kayak dia juga ntar nih gimana. Ada dikit. Iya kan kalau jawab Salaman kita. Iya. dikasih info yang ngasih info digas. Oke. Jadi persoalannya bukan dia. Gue bilang sama dia, lo adalah orang yang termuda, saingan lo tua-tua dan lo bisa tampil. Artinya lo punya kesempatan buat naik. Lo boleh naik tapi harus tetap rendah hati. Oke. Cuman itu pesan gue selama itu. Rendah hati, baik hati, murah senyum. Senyum itu nggak bayar. Jadi selalu senyum. Oke. Gue sama mbak itu ya. Tapi pasti dia bilang, udah rompong juga senyum-senyum juga. Gue jadi inget meme yang itu. Asik terus. Bangun tidur. Dan gue bisa bilang bahwa sekali waktu dia akan nongol selama dia fokus. Dan gue selalu pesankan sama dia, fokus. Nah, ini kan versi lo nih, Bren. Gue mau Apa tanya. tuh? Lo tahu. Apa yang lo tangkap yang lo serap dari Ibnu selama ini lo di tempat dia, sikap dia berkarya atau apalah gitu. Kalau sikap berkarya ya yang pasti apa ya, menurut gua aneh gitu. Dalam artian gua melihat semua patung-patung itu kok bisa gitu tercipta. Karena jadi gue setelah gue nggak lama tuh 4 bulanan nggak ketemu dia tuh, itu ada 10 patung. Oh, Jadi? belum datang udah 10. 10. Oh, keterlaluan emang. Katanya mau langsung bilang gue mau pameran lagi kata dia. Oke, kata 4 bulan tuh ya. Udah 4 bulan tuh, 10. Sekarang nambah 5 lah mungkin. Ini jangan-jangan lo yang tahu jumlahnya dibandingin Ibnu nih. Iya, karena gue motretin. Ah. Jadi akhirnya kan istilahnya yang manage Ibnu lah, dalam artian harus ada katalog untuk orang lihat segala macem.
kayaknya ada 70 kali. Dari yang lo datang udah 10 itu, sekarang udah 70. Yang di rumah ada 70 lah. Lukisan 50-an. Boleh nih tips-tipsnya nanti nih Pren ya. Nih Rick, gua pengen nanya Apa, Bang? agak serius nih. Lu kan ngerjain dokumenter bukan dia doang yang pertama kan, sebelumnya kan sering kan. Ya yang personal baru Ibnu sama Mas Haji. Oke. Manfaat buat diri lu yang lu dapat apa? Manfaat. Heeh. Ya, Ini kita ngomongin nilai nih ya. Oke. Ya yang pertama gue kan banyak kerja di mana aja. Iya. Ikut senior. Oh iya, ikut udah kebayang. fotografer. Ya pengen punya karya. Yang itu nanti kan bisa dibawa ke depannya ya. Alhamdulillahnya kan masuk FFI. Amin. Ya, udah. Lalu ya gue ngerasa gue harus bukan punya nama ya, punya branding kalau kata Bang Jimmy. Udah jadi gue. Itu harus branding namanya. Oke. Nah, ini gue sedikit akan bertanya-tanya pada diri gue sendiri nih. Iya Pak. Sebenarnya siapa yang paling banyak dapat manfaat sih Oh, dari antara lu berdua ini? hubungan ini ya. Iya, karena kalau gue tangkep, kayaknya dia banyak mempengaruhi lu nih daripada lu mempengaruhi dia. Ini rentangnya lebih jauh lagi nih. Iya. Kita baik Indo dari jauh. Ya sebenarnya jadinya saling bersinergi. Asik. Iya, karena Oke nih. Ibnu sekarang mau di foto, diposting dalam artian memang as sculptor gitu sebagai pematung. Dan gue juga dapat insight banyak gitu. Gue mau pameran. Oh yang dipersiapkan ini karya-karyanya harus lu memilih karya seperti ini, cetaknya segala macam. Jadi sama-sama simbolisme. Dia pikir gue bego, Pren. Lo tadi kan bilang. Dia pikir gue bego. Kalau gue udah bilang bego, dia mikir lagi gue bego. Berarti kan telat ya. Bersinergi Bang. Kan sekarang kalau gua ngelihat, ini ada orang yang jauh. Begitu ketemu, langsung nyetrum. Dan proses masih panjang. Dia pasti ada sesuatu. Makanya ketika dia ngomong dia mau berpameran ya kan. Lah kok jadi dia nyamber ke sini. Bukannya lu nyamber ke dia. Ya akhirnya kan Dia selalu gue bakar. Selalu gue bakar. Nah, yang masalah pameran itu gimana pendapat lo? Pamerannya Erik. Bagus. Gue bilang kalau bisa setahun sekali. Anjay. Siap. Dan lo harus menjadi art fotografi. Karena apa? Lo masih muda dan Tuhan kasih semuanya ke lo. Itu persoalan lo niat, lo fokus, jujur, jalan. Jangan dengar omongin orang. Karena semua orang kompetitor lo, boy. ya ini pernah diomongin. Semua orang pengen di atas. Jangan dengerin orang. Lo berkarya karena ini lo. Karena di sini ada Tuhan. Karena kalau denger, wah ini filmnya ini. Ah shit. Gak ada usah. Ah shit, motherfucker. Gue inget lagu itu. Kayak orang ngomong patung lo gini-gini. Ya gue sejak gue bikin patung, gue belum pernah denger patung lo jelek, belum pernah denger. Ya sorry aja. Tapi gue nggak tahu kalau patung gue bagus. Kata orang-orang bagus. Tapi gue nggak tahu. Karena gue cuma ngerjain. Apa yang gue rasa, apa yang gue konsep, ya itu jadinya. Ya udah. Ya terlepas dari kita berdua berapa kali durang dia nggak dapat waktunya buat nonton karya Ibnu Sangkayu. Udah 5 kali gue nyetel malan. Nah tuh, Wah, iya. nah, makanya Ini nih undangan masuk mulu. Kan Gue kita lagi di nanti- Kendal, lagi di mana? kita sebut produk lah ya. Iya. Ini nongol, seenggaknya kan akhirnya kan, begini nih. Gue pengen ngeliat sudut pandang lu ngelihat beliau sebenarnya. Ya. Males ya dibilang beliau ya kalau lo. Seakan-akan gue ini. Wah, udah jauh. Ini tapi lu udah ini ya, udah 5 kali. Jadi udah lo kelilingin lah nih film ini. Iya udah Jabodetabek kali, cuman kecuali Tangerang belum pernah. Tangerang belum. Jakarta udah sekali di SAE ya. Jakarta, Bekasi, Bogor. Sejauh ini audiensnya gimana? Audiensnya ya
gue ngeliat film dokumenter masih sepi peminat ya. Karena yang diangkat kan seniman gitu, bukannya Selebritas. selebritis. Oh, on the way lu udah TikTok Mas Frank. Udah ya. Udah dinotis sama Nikita Mirjani. Ah. Sah. Uts lah ya. Nice lah ya. Nice lah. Enggak deh. Berarti TikToknya Ibnu lu yang bikinin juga? Iya. Udah berapa konten lu bikinin? Empat kali ya? 4. Dan itu bakal terus lu bikin banyak. Ya iya, cuman akan membahas ke patung sih. Karena iyalah. patungnya aja banyak banget bang yang ada di rumah. 70 video Ya, dong. lumayan lah mengedukasi TikToker itu Pengennya ya. gitu. Ya gua mau goyang pantat, yang nonton kan muntah. Muntah kagak boleh ketawa, Bang. Udah dicoba belum juga Nah, kan? ini Jadi lebih- nggak ini tahu. lebih. Itu yang gue perlu tutor. Siapa tahu lo berminat jadi tutor gue. Iya, ya, Pak. Ya itu ya gua sih menarik ya. Karena terus terang, gua banyak melihat kalau kita ke kampus kita itu ada mural-mural para tokoh-tokoh pendiri. Ini orang-orang ini siapa lagi nih? Ternyata kita enggak ada semacam pengarsipannya. Enggak ada, yo. Makanya ketika ada para sinias-sinias mendokumenterkan Gitu. para seniman-seniman ini, wah. Ini kalau gua sebut sumbangan kebudayaan terjatuhnya kayak anak buahnya Padlijon lagi ya kan. Nah, Tapi kalau bilang sumbang sih, ya. SMA ya kan. Sama sumbang. Oke. Ini gue bener-bener liburan ini gue. Oh iya. Bervakansi gue. Yo, bervakansi. Vakansi gue. Nah, inilah makanya ini kita dikit lagi ada ini. Ada Ngobrils Art. Woi, Tanggal 2 Februari. 2 Februari Ngobrils Art. Ngobrils Art. Jadi Ini kan ini Ngobrils namanya nih. ini konten kita kan ngobrol, ternyata banyak yang suka bikin Artwork buat artwork buat tentang kita. kita berdua. Nah, Nah, ini nanti kita dipamerin mereka-mereka yang pernah ngirimin itu. Yang paling bagus tuh bagaimana lo memotivasi mereka untuk bersemangat, untuk fokus. Bukan cuma pengen jadi seniman, tapi jadilah kreator yang benar. Dan kalau lo jadi kreator yang benar, lo konsisten. Enggak. Semesta akan membimbing lo. Dan kalau kata Tuhan, kerjakan dengan ilmumu. Kalau tidak mampu, nanti air turun tangan. Itu kata Tuhan. Oh. Ya. Jadi kalau lo kerjakan dengan ilmu lo tidak cukup, selesai. Tuhan yang akan nyelesain. Itu janji Tuhan.